Imam Al-Bukhari itu Kang, itu beliau lahir, kemudian tumbuh, usia 2 tahun ayahnya meninggal. Kemudian 4 tahun itu divonis buta permanen. Tidak bisa melihat secara medis. Nah, tapi ibunya itu tidak pernah putus asa. Ibunya punya rencana dengan ayahnya, anak ini dalam keadaan apapun, dia mesti menggapai cita-cita tertinggi bermanfaat bagi agama dan umat. Maka sepeninggal ayahnya, ibunya meneruskan cita-cita itu, dikuatkan dengan doa, perjuangannya berikhtiar sebagai single parent. Maka dikirimkanlah kemudian ke satu madrasah untuk mulai menghafal Quran. Perhatikan, doa ibu yang menggantikan. Yang terlihat kurang penglihatan matanya, tapi tajam mata hatinya. Maka ketika masuk ke madrasah Quran itu, dengan status murid yang paling junior, tiba-tiba gurunya kemudian mulai membimbing bacaan surah Qaf. Dibacakan awal sampai akhir. Begitu selesai, hanya iseng gurunya kemudian menguji. Man hafidh? Siapa yang sudah hafal? Di antara sekian murid itu, bahkan yang senior, tiba-tiba anak kecil yang tak melihat ini mengangkat tangan dengan lugunya dan dengan bahasa yang paling jujur di hatinya dia berkata, hafidhtu ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal di dalam jiwa saya. Jadi ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Anak ini mengatakan, saya sudah hafal dalam kepala, di jiwa saya. Gurunya kemudian kaget, kagum, dan merasa penasaran, dipanggil ke depan. Ta'al ya bunai, ia meraba jalan sampai ke depan. Iqra, bacakan. Maka dimulai oleh beliau, dibacakan dari awal. Qaf sampai ke ujungnya. Kata beliau, hasbuk. Masya Allah, itu bacaan. Bukan sekedar hafal, tapi tajwidnya sama persis dengan gurunya. Sekali dengar, hafal. Maka kata gurunya, beliau paham kalau Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk dihafalkan. Tapi hadis tidak ada jaminan untuk mudah menghafalkannya. Quran dijamin. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali jaminan dalam Quran kemudahan menghafal Quran. Mudah. Makanya Quran itu satu-satunya di muka bumi yang karena jaminan Allah semua bisa menghafalkan. Mau anak kecil, dewasa, disebut tua, disebut muda, disebut tidak melihat, disebut melihat, dia berpotensi untuk hafal. Bahkan ada yang disebut, maaf, sarafnya terganggu, itu bisa hafal Quran. Teman-teman, kisahnya tidak berhenti di sini. Kata gurunya, Ananda dari sekarang minal an tadrusul hadis. Kamu belajar hadis. Karena melihat bakatnya tinggi, begitu pulang ke rumahnya bertemu dengan ibunya. Umi, dikisahkan. Terjadi begini. Ibunya senang, bangga dipeluk anaknya. Tapi tibalah ke penghujung kalimat yang sangat luar biasa. Kata anaknya, Umi, uridul hadis. Bu, sekarang saya mau belajar hadis. Ibunya melihat anak ini masih dini, punya keterbatasan dalam penglihatan. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran thummal hadis. Nah, supaya nggak capek, Quran dulu baru hadis. Anaknya yakin dengan perkataan gurunya. Kata anaknya, la uridul hadis. Nanda ingin belajar hadis. Maka anaknya meraba jalan setelah kalimat itu, ingin masuk ke kamarnya. Ibunya melihat di kejauhan, meraba jalan masuk kamar. Maka di situ ketika dia masuk ke kamarnya, ibunya langsung mengambil sajadah di kamarnya. Dia bentangkan, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Ibunya memulai dengan al-asma'ul husna. Ini petunjuk di Quran surah ke-17 ayat 111. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau Anda punya persoalan atau keinginan, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Sebut namanya Allah Ar-Rahman, atau pilih nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi jangan harus semua disebut. Anda butuh rizki, sebut ya Allah ya Razzaq. Nanti kalau ada kekuasaan, ada yang iseng menyakiti misalnya, atau iseng mengganggu, sebut ya Al-Jabbar, ya Al-Malik. Ya Allah berikan perlindungan, kekuatan. Anda misalnya sedang belajar, ingin dipercepat, sebut ya Al-Alim. Ibunya merasa, ya Allah yang maha melihat segalanya tanpa batas. Anak saya divonis tidak bisa melihat. Cari nama yang sesuai. Ya Al-Basir. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Ya Alladhi ala kulli syai'in qadir. Yang tidak punya batas dalam kuasamu. Semua mengatakan anakku tidak melihat.
Engkau yang maha melihat dan engkau tidak punya batas dalam ketetapanmu. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Ibunya mengatakan, Yal basir, anaknya ketika masuk kamar ternyata sedang mengulang surat Qaf tadi. Sampai di ayat ke-22. Jadi ketika ibunya menyebut Yal basir, anaknya mengatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu pandanganmu tertutup, tersekat, tidak bisa melihat dari apapun. Fakashafna 'anka ghita'aka. Maka mulai hari ini kami bukakan semua sekat yang menutup itu. Wa basarukal yauma hadid. Maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Ibunya mengatakan Yal basir, anaknya sampai di kalimat wa basarukal yauma hadid. Maka pandanganmu mulai hari ini akan menatap dengan tajam. Ketika sampai di ayat itu, tiba-tiba terperanjat karena ia merasa ada yang baru di matanya. Dia melihat ternyata bisa melihat di sekitarnya. Maka ia kejar ibunya. Yang pertama kali dikejar itu adalah ibundanya. Ummi, laqad ra'ait. Ma, aku bisa melihat. Kejar. Ibunya yang sedang lelah berdoa sampai ketiduran tuh bangun, langsung tiba-tiba tak sadar dipeluk anaknya dengan erat. Ibunya belum yakin, dia katakan rubbama ra'aitu biqalbik. Rubbama, mungkin ananda melihat dia dengan hatinya ya, bukan dengan mata. La bal bi'aini, saya bisa lihat dengan mata saya. Ini ibu kenakan pakaian ini, di samping kita ada benda-benda ini dan sebagainya. Maka berpelukan keduanya, mengalir air matanya, dan sejak itulah Al-Bukhari kecil mulai meniti karir dari kesuksesannya. Semua hal yang terjadi ini bukan karena ikhtiar Bukhari semata, tapi ada ibu yang selalu bersujud dalam hamparan sajadah dengan segala kekuatan yang luar biasa. Maka saya nasihatkan kepada Kang Emil, kalau berkenan, jika ibu masih hadir di samping, maka muliakan sebelum ia berpisah dan tak mampu lagi kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Dan ini diantara pesan yang kuat kita mesti pertahankan. Saya pesankan pada teman-teman, ayah dan ibu itu penting. Sejak mereka masih ada di samping kita, maka maksimalkan bakti.